Oke, jadi gue mau cerita di sini ya. Jadi gue kan pas itu gue pinjem motornya cowok gue buat gue rapat di sebuah kafe, dan kebetulan kafe itu tuh kafe baru, kita baru pertama kali ke sana, belum ada pagernya, belum ada tukang parkirnya, dan belum ada CCTV-nya. Terus gue juga kan jarang naik motor, jadi gue kayak masih kaku gitu ya kalau nyeternya. Nah akhirnya gue taruh lah di paling pinggir yang parkirnya paling gampang dan paling deket sama jalan raya. Terus kayak 15 menit kemudian cutting gue datang nih nyusul, terus dia bilang kok ada helm warna pink terduduk rapi di atas tanah. Gue masih mikir ya kak mungkin itu jatuh gitu kan. Terus katanya dia ya kalau jatuh nggak mungkin dong, harusnya kayak agak ngegelinding gitu kan. Terus gue masih kayak ya udahlah kak mungkin jatuh, sedangkan dia kayak masih yang kayak kok bisa gitulah. Akhirnya hujan, terus petugas kafe di situ kan ngambilin helm pelanggan taruh di teras. Nah gue lihat kok helmnya nggak ada nih, helm cowok gue kan, soalnya gue taruh di jok. Gue masih mikir mungkin tidak kelihatan gitu ya. Terus gue samperin dong, sekalian gue cek juga lah. Gue lihat tidak ada coy motor cowok gue sampai nengok 2 kali. Gue sampai masih posting mungkin dipindahin ke belakang, tapi tetap tidak ada. Gue langsung jongkok menangis, gue tidak peduli keadaan sekitar ya. Dan gue ini nggak punya pengalaman motor hilang atau teman-teman gue yang motornya hilang, jadi gue pikir itu masih bisa ketemu lah motornya, padahal perbandingannya kan 1:1000 ya motor ketemu kalau udah hilang itu. Gue masih mikir mungkin malingnya ke Alfamart apa gimana. Gue sampai kayak sambil nangis-nangis, gue bilang pokoknya motor harus ketemu hari ini juga gitu kan, kayak gitulah pokoknya. Terus kayak gue udah mikirin ini gimana gue ngomong ke bapak gue belum beli motor, masa gue udah harus beliin motor orang lain gitu loh woy. Terus singkat cerita akhirnya cutting gue lah yang ngasih tahu ke cowok gue karena gue takut. Dan lo tahu respon cowok gue cuma ketawa. Dia bilang jangan tenang aja, padahal gue nggak tenang guys. Terus kayak akhirnya kita ke Polres. Nah di Polres itu kan hilangnya jam 4:30. Nah jam 6 di Polres lagi sama cowok gue, tiba-tiba ada telepon ke HP cowok gue dari ibu-ibu laundry. Terus dia bilang ini Fatwa ya? Iya bu, Fatwa motornya udah ketemu lah. Gue agak-agak kaget, tapi gue nggak mau berekspektasi tinggi ya, mungkin apa hubungannya gitu kok dia tahu gitu ya. Terus udah gitu tiba-tiba nggak lama ada chat dari pak polisi, chat ke HP-nya cowok gue, pelakunya mati. Terus kayak gue masih mikir ya mungkin itu lebam atau apa gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngasih foto motornya, dan itu beneran motornya cowok gue. Baru di situ gue percaya. Terus dia langsung telepon dan gue yang jelasin kronologinya, ditanya-tanya motornya apa. Pas dia tanya tuh polisi nanya sekarang di mana, lagi di Polres pak buat laporan. Nah dia langsung percaya lah kalau itu motor gue. Langsung lah disuruh gue kasih ke pak polisi itu, dan gue langsung ke RSUD sama pak polisi juga. Pelakunya beneran mati. Oke kita lanjut ya guys ya. Jadi kan gue akhirnya di mobil tuh sama 2 pak polisi dan sama cowok gue. Nah disitu gue denger mulu nih pak polisinya ngomong kayak sekarang ya press release-nya udah dimulai. Pokoknya gue nggak tahu press release itu apaan. Terus pas ke RSUD, nah terus ke bagian forensiknya, ya gue kira ini kan maksudnya curanmor udah sering ya wa di Lampung. Jadi maksudnya berita yang biasa aja nggak sih gitu kan. Terus ternyata di situ rame banget coy sama wartawan dan juga ya pokoknya itulah rame. Terus gue ketemu sama penyidiknya. Terus di situ dia bilang nanti bilang makasih ya atas kasat reskrim dan lalalala. Gue bilang iya pak. Dan lo tau di situ sebenarnya gue masih agak sujon sedikit ya. Karena gue mikir kok bisa ya motor nih ketemu dalam 2 jam. Apakah ini cuma skenario polisi doang? Jadi sebenarnya penjahatnya itu bukan penjahat gitu ya. Tapi ternyata enggak pas gue dimulai press release-nya. Nih lo lihat nih, inilah gue ini nih. Ini gue nih. Nih gue nih yang pakaiannya lusuh begini ya guys ya. Nih cuma pakai gamis sama kerudung langsungan. Gue emang lagi malas keluar pas itu tuh kayak ya Allah kenapa pas banget waktunya. Dan ini mana sih gimana sih? Nih ini senpinya nih, ini senpinya. Dan juga itu sebenarnya di meja itu masih banyak kayak senjata-senjata lainnya dan juga jimat-jimatnya. Nah, jadi kenapa dia ini bisa ditangkap? Dia tuh sebenarnya udah buron dan diduga 30 motor dan dia curi. Dia tiap hari itu targetnya 2-3 motor dan gue ini target kedua. Dan kenapa dia yang paling dicari juga? Karena dia ini satu-satunya maling yang bawa senpi. Maksud gue kan orang kalau maling aja ya wa, nggak usah pakai senpi juga. Dia tuh pakai senpi. Dan kenapa ada baku tembak? Kenapa dia metong? Karena dia duluan yang lepas tembakan ke polisi, dan itu juga cuma 2 peluru dan nggak kena. Iya anjir. Terus polisinya nembak ke dia dan itu ada 7 peluru kena ke tubuhnya. Nah kenapa bisa ketemu sama cowok gue ini, misalnya kenapa polisi bisa tahu itu motornya cowok gue? Nah karena ini dia guys, cari kertas dari Miss Laundry. Nah
Jadi cowok gue kan mau ambil laundry tapi belum jadi. Dia taruh lah di dashboardnya ini notanya, dan pas polisi geledah adalah atas nama cowok gue ini. Oke gitu deh guys ceritanya. Terus besoknya gue ke Polresta, dan polisinya baik banget karena biasanya kan buat surat kehilangan itu bayar 300.000, ini gue enggak. Terus biasanya ambil motor nih pakai BPKB, gue nggak perlu. Dan juga polisinya ini cuma minta nanti foto barang, terus suruh tag dia gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak gue tag, nggak gue upload karena gue jelek banget. Oh ya, terus gue juga diliatin foto pelakunya pas dia metong di TKP, baik peluru di badannya, terus juga mukanya, terus juga umurnya 21 tahun sama kayak cowok gue, dan juga segala macem deh, pacarnya, dia lagi selfie, dia lagi pose di Batu rumahnya. Terus ini sampai ke kampungnya cowok gue, dan kayak sekampungnya cowok gue pada nanyain, kok ini motor kamu ya, dan kok cewek sih yang ngomong gitu deh.